Udah siap belum? Ya udah. Tapi Udah. aku pakai jam tangan dulu ya. Oh, oke. Kita tolong pegangin. Hari ini kita ke rumah Tuan J kan buat pengkajian keluarga. Iya. Kamu udah siap? Udahlah. Ya udah jamnya ya. Sebelum kita pergi, kita berdoa dulu ya. Kamu yang pimpin tapi. Udah ya. Mari kita berdoa. Halo Ibu, selamat pagi. Halo Nak, udah di mana? Kami sudah sampai di lokasi, Bu. Oh, kamu tinggal lurus, terus nanti belok kiri. Lurus sedikit ya, Bu, terus belok kiri. Ya. Baik Ibu, kami kesana sekarang ya, Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Permisi. Ibu, selamat pagi. Baik, kabar baik. Oh gitu. Ibu ada perlu apa ya datang ke sini ya? Saya mau ajak ini anak-anak ini datang ke rumah yang kemarin janji yang sudah saya bilang lewat WhatsApp. Oh iya iya. Terus datang ke rumah ibu bapak. Bapaknya ada Bu? Ada. Udah. Sini dulu udah. Ya Uni, bentar. Ya, sambil duduk ya, nunggu udahnya ya. Bentar ya. Duduk aja. Ini rumahnya. Gimana perjalanannya ke sini? Jauh nggak? Gak jauh kok Bu, cuma 15 menit aja. Iya, Sekitar 15 menit aja Bu. Lumayan lah ya. Mau dibantu minum apa? Yang Bu juga mau dibantu minum apa? Nggak perlu, saya mau nganter mereka aja tadi ke sini. Loh, kok Saya buru-buru banget? Saya ada kerjaan di kantor, harus pulang ke kantor. ya udah. Gitu. Ya, saya permisi ya Bu ya, Dek. makasih ya, ya. Makasih ya, Ibu ya. Ya, dadah. Ibu, tadi saya dengar ada bapak ya? Iya, ada kok. Oh, itu bapaknya. Ya, kemarin Oh, Kak. Siang, Ya, Pak. siang semuanya. Iya. Jadi ini yang tadi ya? Iya, Bu. Pak. Jadi gimana? Kita belum kenalin diri. Iya, kita kenalan dulu ya, Kak. Oke. Saya Vivianti namanya, dari Fakultas Keperawatan UPH Pak, Bu. Oh Vivi. Iya. Vivi. Iya, dipanggil Vivi. Ada yang ini? Angela Vira. Nah, dipanggilnya apa deh? Bisa Angel, bisa Vira, terserah Ibu lah. Vira aja lah ya. Iya. Kalau Bapak sama Ibu, kan kita belum kenalan. Ibu belum sebutin nama. Oh. Kita cuma tahu nama sih Ibu. Nama ibu sendiri Ibu Kinan. Oh, Ibu Nah, Kinan. ini bedanya? Iya, kalau saya sendiri sih boleh dipanggil Jiko atau Koji, ya terserah kalian lah ya. Biasa enak kalian mau panggil Ji atau apa gitu ya. Mungkin udah kenal kan ya. Jadi gimana? Lanjut Bu. Tadi Bapak Ibu manggilnya apa? Udah Umi. Uni. Uni, oh Uni. Iya. Minang berarti. Minang. Ibu. Ibu Iya. tahu adik-adiknya? Ya. Ada keluarga, Bu. Kenalan. Ya emang kami dari suku Minang ya, asli Minang gitu. Tapi Oh. emang ada di kota sini aja. Oh, tinggal di sini ya, Pak? Iya. Oke, jadi kan kita udah kenal Bu. Nanti kita beberapa hari bakal melakukan pengkajian atau penilaian. Jadi sebelumnya kita tanya dulu ke Bapak Ibu bersedia. Jadi penilaiannya itu nanti kita tanya-tanya keadaan Ibu, kesehatan Ibu, kebiasaan Bapak Ibu, makanan yang biasa Bapak Ibu konsumsi, bagaimana Bapak Ibu mengurangi stres, lalu keadaan rumah di sekitar, bagaimana keadaan kamar mandi, toilet, depan rumah, pekarangan, sampai ke dalam denahnya bagaimana, terus silsilah keluarga Ibu punya penyakit degeneratif atau tidak, begitu Bu. Jadi selama beberapa hari ini dan nanti akan dilakukan scoring. Jadi scoring itu adalah penilaian. Setelah kita kajikan, setelah kita lihat-lihat beberapa hari, kita tanya-tanya, akan muncul beberapa masalah kesehatan di keluarga Ibu. Nah, nanti setelah ketemu, kita sama-sama, kita bareng-bareng. Nanti ada teman saya lagi, satu lagi mungkin besok kalau Ibu mau kita bicarain gitu. Iya. Bicarain mana yang mau diselesaikan duluan, yang lebih prioritas gitu Bu. Nah, kemudian setelah itu nanti ada yang datang mengevaluasi untuk melihat bagaimana perkembangan kegiatan kita selama beberapa hari ini. Nanti temannya beda lagi teman saya. Berarti besok beda lagi ya? Iya. Biasa sama satu orang, mungkin 2 hari lagi beda lagi. Beda orang.
Jadi nanti mereka datang kenalin diri lagi Bapak Ibu. Boleh, boleh. Berarti nanti rumahnya juga dicekin lagi ya, dilihat-lihat gitu. Iya, Oh, benar. Boleh. Boleh ya Bapak Boleh, Ibu. boleh. Nanti bareng kita semua ya, bareng-bareng lah ya di Iya, dalam. bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Mau cek kapan? Bapak Ibu bisanya kak? Hari ini aja, Dek. Udah bisa udah. Iya, bisa dong hari ini. Oh, oke, hari ini aja ya Pak, Bu ya. Oke, kalau gitu nanti aku yang tanya, kamu yang mencatat ya, Bu ya. Oke. Itu tadi Bapak Jiko, Iya, itu Bapak ya Jiko. 28 tahun, Ibu. Nah, 22 tahun ya, yang fix. Bapak Ibu kalau boleh tahu berdua aja di rumah? Iya, berdua aja di rumah ya. Berdua aja. Belum punya anak? Iya. Soalnya kita mau fokus karir dulu kan ya. Kan baru nikah. Baru nikah. Oh, udah tahun berarti Pak Sutri baru dong ya. Masih yang gitu ya. Terus Ibu sendiri belakangan hari ini ada yang dikeluhkan tentang kesehatan? Ada, suka nyeri di bagian pinggang. Oh iya, dari bagian pinggang. Kenapa Bu kok bisa? Kurang tahu ya, tapi akhir-akhir ini emang kalau di kerjaan kan jarang duduk terus kan, terus jarang melakukan aktivitas. Ya gitulah, ibu juga nggak pernah olahraga sih. Tapi ya kalau ngerjain aktivitas di rumah udah sama aja kayak olahraga kan ya. Iya benar sih, yang penting ada pergerakan. Iya. Itu olahraga penting sih. Kalau bapak sendiri atau ibu kalau sambil kerja ada yang minum atau makanan yang disukai Pasti sih gitu? ya. Iya dong, kalau misalnya udah capek gitu kan, lapar gitu. Kita tuh paling sering manis-manis ya, makan manis-manis, manis-manis. minum donat. Tadi malam kita makan donat manis. Tadi pagi kita minum teh manis. Iya, minum teh manis. Emang hobi sih. Oh iya, oke. Bapak, saya lihat tadi ada pegang rokok, itu merokok ya? Iya dong, merokok. Soalnya jadi kebiasaan juga kan kalau ngerokok. Sehari berapa batang Pak? Ya biasa aja sih 2 sampai 3 ya. 2 sampai 3. Nah, kalau nggak ngerokok nggak enak? Iya sih tentu aja karena kan udah biasa dan Oh, udah kebiasaan. Iya. Oke, jadi Bapak Ibunya ada keluhan terkait rokok Bapak yang kebiasaan Bapak merokok, yang Bapaknya sendiri ada yang dikeluhkan? Enggak ada sih selama ini. Karena kan udah biasa gitu. Nah, oke Bapak dan Ibu, hari ini kita datang kembali ya buat menentukan scoring. Kan kemarin kita udah melakukan keliling rumah dan nanya-nanya sekitar situasi dan kondisi kesehatan Bapak Ibu ya. Iya. Nah, hari ini kita akan menentukan scoring. Kemarin itu kita udah dapat 3 masalah yang terjadi di keluarga Bapak dan Ibu. Nah, masalah yang pertama itu ada perilaku kesehatan cenderung beresiko. Bapak dan Ibu kan masih sering makan makanan yang manis dan Bapak juga merokok kan Pak? Iya. Nah, untuk masalah yang kedua ada gaya hidup yang kurang gerak. Nah, karena kesibukan Bapak dan Ibu, akhirnya Bapak dan Ibu tidak berolahraga kayak gitu. Yang ketiga ada nyeri akut. Ya kan Ibu? Ibu ada nyeri pinggang kan? Iya, nyeri. Nah, jadi dari ketiga masalah ini kita akan menentukan mana sih masalah yang utama yang harus perlu diatasi, yang paling prioritas. Jadi kita bisa mencari jalan keluarnya bersama-sama Bapak dan Ibu. Kira-kira Bapak dan Ibu setuju nggak kita lakuin scoring hari ini? Iya, setuju. Oke, setuju ya. Jadi kita masuk ke masalah keberatan yang pertama ya. Nah, masalah yang pertama itu ada perilaku cenderung beresiko kan Pak tadi, karena Bapak dan Ibu makan makanan manis dan merokok. Nah, dari sifat masalah ini, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira masalah ini sangat beresiko nggak? Atau hanya sakit biasa atau sangat serius? Menurut Bapak dan Ibu? Kalau menurut saya sih ya karena ini kan udah terjadi ya. Saya juga merokok, terus hobi saya kan ya makan makanan manis, jadi kayak ya udah ini banget lah ya, udah sangat-sangat bahaya juga sih termasuk. Oh, bahaya. Iya, karena saya juga berat badannya tuh naik banget gitu sampai gemuk, mungkin karena manis-manis gitu, iya. Oh. Jadi menurut Bapak nih, kan di sini ada poinnya nih. Menurut Bapak dari 1 sampai 3, kira-kira skornya berapa ya? 3 untuk aktual
awal berarti udah merasa efeknya, 2 resiko masih belum merasa, yang terakhir tuh masih sejahtera, artinya yang nggak ada efek apa-apa gitu di bapak dan ibu. Iya, mungkin lah ya. 3 ya udah. Oke, 3 ya. Setuju ya? 3 ya, kita kasih Iya. poin 3 ya. Oke, sepakat ya 3 ya Pak Bu. Iya, iya. Nah, untuk yang kedua nih, kemungkinan masalah ini menurut Bapak dan Ibu mudah diubah atau sebagian-sebagian kecil bisa diubah atau nggak bisa diubah sama sekali? Kebiasaan Bapak yang makan manis dan merokok, kira-kira itu mudah nggak buat diubah atau hanya sebagian kecil sedikit demi sedikit atau total nggak bisa diubah? Kalau menurut saya ya, ini kan kita kan tinggalnya di perkotaan, terus saya sama istri saya juga punya vaskes ya, punya asuransi pribadi, terus kita juga dekat dengan layanan kesehatan, jadi ya menurut kami mudah kan ya Uni? Iya, mudah. Bisa lah ya buat diatasi ya. Jadi bisa untuk diatasi sendiri atau perlu informasi lanjutan dari kami mengenai masalah ini. Ya mungkin boleh informasi tambahan lah ya dari teman-teman keperawatan atau enggak kita sendiri langsung ke layanan kesehatan. Jadi menurut kami yang mudah. Mudah ya untuk diatasi ya Pak. Jadi poinnya 2 ya Pak ya? Iya, 2. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke masalah yang kedua ya, yaitu gaya hidup yang kurang gerak pada keluarga Bapak dan Ibu. Yang seperti saya katakan tadi, yang kurang olahraga ya. Nah, menurut Bapak dan Ibu, sifat masalah ini ada gangguan nggak? Atau hanya beresiko terkena penyakit selanjutnya atau sangat serius untuk terkena penyakit? Iya, kalau dari kami ya, karena kami juga kan pekerja kantor. Kalau misalnya balik ke rumah nggak langsung tidur nih, kita palingan ya kerja sampai larut malam. Terus kita juga paling sering bikin tugas ya di depan laptop gitu. Jadi kadang juga istri saya kayak nyeri pinggang gitu, karena kan kurang aktivitas juga gitu ya. Jadi mungkin ya udah ini ya, udah mulai parah gitu. Dia harus. Berarti udah terjadi ya penyakitnya ya? Iya, karena udah Sangat ada. serius berarti ya Pak ya? Iya, tentu saja. Ya, berarti kalau kurang gerak juga bisa menyebabkan tadi ya Bapak bilang berat badannya naik ya. Iya. Karena jarang gerak gitu ya. Iya. Oke, jadi Mas dari poin pertama sifat masalah ini ada aktual resiko illness kayak tadi 3, 2, 1. Menurut Bapak Ibu mana nih? 3, 2, atau 1? Iya. 3 lah ya, udah. 3. 3 lah ya. Oke, kalau 3 fix ya 3 poinnya. Iya. Oke, lanjutnya. Oke, poin yang kedua ini sama seperti tadi, kemungkinan nih masalah ini mudah nggak untuk diubah atau perlahan-lahan atau tidak bisa diubah. Kebiasaan tidak berolahraga ini mudah nggak untuk keluarga Bapak dan Ibu ubah? Mencegah masalah yang akan datang. Iya, kalau menurut kami sih ya mudah ya, karena kayak yang tadi kita punya asuransi, terus punya informasi yang lebih luas gitu. Jadi mudah didapatkan banyak informasi tentang olahraga kayak gitu. Oh, mudah ya. Iya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapat referensi dari internet mungkin ya, Iya. di YouTube dan sebagainya Pak ya. Iya. Dari poin 2, 1 dan 0 kira-kira mudah sebagian tidak dapat. Tadi Bapak Ibu bilang mudah, berarti poinnya 2 ya. Iya, 2. Kita kasih nilai 2 ya Pak Ibu. Iya. Fix 2. Oke, kita sepakati ya Pak, 2 ya. Iya. Oke, untuk poin yang ketiga nih, menurut Bapak dan Ibu potensi masalah yang akan datang resikonya mudah nggak atau tinggi nggak untuk dicegah atau cukup atau rendah untuk dicegah gitu? Menurut Iya. Bapak dan Ibu gimana? Iya, karena di sisi lain juga kami pengen beraktivitas tapi tidak ada minat ya, maksudnya kurang waktu kita untuk Jadi males gitu ya, udah capek iya, ya. udah capek kerja terus mau berolahraga juga kurang kan waktunya gitu. Lagian masih muda, nggak perlu olahraga lah ya. Oh, Aktivitas gitu di rumah aja kayak udah sama aja dengan olahraga itu kan ya. Beres-beres rumah ya Bu ya. Iya.
nggak perlu olahraga sih kita karena masih muda dan masih kuat juga kan gitu. Jadi poinnya 3, 2, 1, 3 untuk tinggi, 2 cukup, 1 rendah. Kira-kira bisa dicegah rendah, cukup atau tinggi nih dari Bapak Ibu sendiri? Iya. Cegahnya. 2 lah ya. Iya, Dua 2 ya. aja. Oh, 2 ya Pak. Cukup lah ya. Nanti terhalang waktu dan minat berarti ya Bapak Ibu ya. Iya. Dua. Oke, untuk poin yang keempat, menurut Bapak dan Ibu, udah ada belum sih masalah yang sudah muncul dari kurangnya olahraga ini atau tidak berolahraga ini? Udah ada belum masalah yang menonjol dari diri Bapak atau Ibu yang muncul gitu? Nah itu kadang suka udah muncul sih kayak nyeri gitu di bagian pinggang gitu. Itu Mungkin karena kurang gerak ya? efek iya kurang olahraga itu kali ya. Iya. Oh, Dia juga sering duduk di depan komputer, udah sampai larut malam. Maksudnya pinggangnya sakit kan ya, belum juga ke kantor gitu lah. dalam waktu yang lama juga ya Pak, duduk di depan komputer ya? Dia udah 1 bulan juga gitu nyerinya. Terus paling sering malam ya. Malam sebelum nyeri. tidur iya. Iya. Ganggu ya Bu ya. Sangat mengganggu. Mengganggu lah. Kira-kira itu udah dibawa ke dokter nggak? Untuk dicek seperti itu Bu? Belum. Belum ya? Karena menurut kita ya ngapain gitu kan? Karena ya belum. ya. Iya, cuma jadi masih bisa ditoleransi. Masih muda kan. Iya. Tapi udah mengganggu tapi ya. Iya, 1 bulan udah. terakhir. Nah, kira-kira masalah ini ditanganin, Ibu bilang tadi nggak perlu ke dokter atau Ibu perlu latihan khusus, exercise kecil-kecilan gitu buat meregangkan otot-ototnya. Nanti Bapak juga kan sering lama-lamaan kan di depan komputer. Atau Ibu rasa nggak perlu dulu lah untuk itu? Iya. Atau emang nggak perlu tanganin? Perlu Pengen ya? sih sebenarnya, Oh, iya. Pengen ya Bu? Perlu informasi lebih lanjut ya tentang Iya. hal lain selain pengobatan medis ya, nyeri Iya. gitu ya, untuk Bapak juga nantinya. Kayak ada aktivitas ringan gitu kan. Oke, jadi menurut Bapak Ibu ada 2, 1 udah 0. Seperti tadi masalahnya berat berarti udah dirasain kan, harus segera ditangani berarti butuh informasi khusus. Pokoknya 2. Terus 1 ada masalah tapi Ibu merasa nggak perlu lah, mungkin Ibu bisa cari referensi sendiri atau gimana. Terus yang terakhir masalahnya nggak ada dirasain dari kurang gerak itu 0. Dari 2, 1 atau 0, Bapak Ibu setuju di poin keberapa? Berat lah ya 2. Iya. Terus harus segera ditangani juga. Jadi 2 aja. 2. Jadi butuh iya. informasi lebih lanjut ya. Iya. Oke. Oke Bapak dan Ibu, kita udah selesai melakukan scoring nih. Dan kita udah dapat masalah yang utama yang terjadi di keluarga Bapak, yang poin tertinggi dari hasil scoring kita lakukan. Nah, yaitu gaya hidup kurang gerak pada keluarga Bapak dan Ibu. Benar ya Pak dan Ibu? Ini yang paling utama untuk diatasi ya. Iya, iya. Oke, jadi sepakat ya ini yang utama ya Pak Bu? Iya. Oke. Sesuai kesepakatan kita akan atasi masalah yang dibilang teman saya tadi. Nah, nanti Bapak Ibu bilang tadi butuh informasi lanjut kayak gimana caranya mengurangi ketegangan otot mungkin di saat nggak ada waktu untuk melakukan aktivitas fisik lainnya kan Bapak Ibu ya, benar ya? Iya. Nah, jadi nanti besok atau kapan Bapak Ibu sempatnya kami lagi datang Iya. untuk memberikan informasi. Jadi kita bawa leaflet, kita jelasin, kita contohin. Di dalam leaflet itu ada contoh modelnya menggerakkan beberapa bagian atau gimana. Besok kira-kira ada waktunya kapan, siang, sore, jam berapa Bapak Ibu untuk kita ketemu lagi? Ya besok aja ya. Sore lagi aja Iya kali sore. ya. Jam 3-an gitu. Jam 3 ya Pak? Iya. Selesai kerja ya? Iya. Oke, jam 3 besok kami persiapkan dulu materinya. Besok kita akan Kembali datang. dan berikan informasi buat Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sejauh ini sih aku belum. Tidak ada. Nggak ada sih Umi. Kalau gitu kami pamit pulang ya Bapak Ibu untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Iya. Pak. Terima kasih juga.
Oh itu adik-adiknya. Ayo sini ya, duduk yuk. Sore Di Bu. sini, Bu. Halo, Ya. sore semua. Duduk. Oke, seperti yang udah kita sepakatin kemarin, hari ini kita mau sharing. Jadi kita bawa leaflet buat bahan materi, buat bahan bacaan kita. Nah, itu tentang aktivitas gerak. Jadi peregangan untuk ibu yang sering sakit punggung kayak gitu. Jadi di situ ada contoh-contoh gerakannya. Bagian dulu sih ininya leafletnya. Oke, ini ada. Oke. Oh ya. Ayah, kasih ya. Oke, bisa dibuka, kebaca nggak leafletnya, Bu? Iya, kebaca. Oke. Di halaman pertama itu kan ada pengertian olahraga. Jadi olahraga itu adalah gerakan tubuh untuk memberikan efek supaya tubuh itu bisa memberikan efek yang optimal gitu. Jadi maksudnya di dalam optimal itu daya tahan tubuhnya meningkat karena sirkulasi oksigennya bagus, terus juga otot-otot yang kalau dilatih itu jadi aktif gitu, dia nggak gampang sakit gitu. Nah itu juga berguna untuk meningkatkan metabolisme agar lebih optimal. Kemudian di halaman berikutnya di situ ada manfaat olahraga Pak Ibu. Ada 4 di sini. Yang pertama meningkatkan daya tahan tubuh. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita sering olahraga berarti ada peningkatan daya tahan tubuh. Lalu meningkatkan fungsi otak karena sirkulasi oksigennya lancar. Nah kemudian mengurangi stres karena di situ akan membantu hormon-hormon untuk pengatur suasana hati juga akan diaktifkan. Lalu menurunkan kolesterol dan penyakit-penyakit lainnya seperti diabetes, obesitas, terus jantung dan sebagainya. Nah, kemudian ada dampak negatif tidak berolahraga, itu ada banyak nih. Yang pertama distribusi oksigen terganggu, terus otot terasa kaku dan gampang nyeri dan kesemutan seperti yang saya bilang tadi. Terus gampang untuk berkonsentrasi dan pusing karena oksigennya terganggu ke otak. Kemudian rentan terkena DM, obesitas, dan stroke seperti yang saya bilang tadi karena ada penumpukan lemak di beberapa bagian tubuh. Ada di poin selanjutnya, dan mudah lelah, lalu kekebalan tubuh menurun. Karena kalau kita olahraga sistem imun kita meningkat. Kalau mau olahraga berarti kebalikannya kan Bapak Ibu. Kemudian ada juga sering merasa ngantuk di pagi hari. Kayak Bapak Ibu ini kan sering begadang ya, sering Itu sakit banget. capek, terus dia olahraga juga. Jadi tubuh meresponnya dengan sering mengantuk di pagi hari karena distribusi oksigen itu juga yang kurang. Nah dari ketiga poin tadi ada yang ingin ditanyakan, apakah sudah jelas Bapak Ibu? Udah jelas banget sih, udah paham. Sudah paham. Oke, terus di halaman di baliknya di situ ada gerakan-gerakan stretching atau peregangan seperti yang kita sepakati kemarin. Yang akan kita bahas adalah tentang peregangan kan Bapak Ibu, untuk mengurangi nyeri yang Ibu rasakan, dan juga untuk Bapak nih jaga-jaga kan duduknya sering lama kan di kursi kantor. Nah itu ada 10 gerakan, bisa dibaca-baca, bisa dilihat. Ada yang kurang dipahami dari gerakan-gerakan ini? Ini sih saya masih bingung yang di middle back. Ini maksudnya gerakannya begini ya? Oh bukan kayak gitu. Jadi nanti tangan kiri ibu itu taruh di pundak, terus nanti agak ditekuk yang sikunya, terus yang tangan kanan itu pegang sikunya Bu. Jadi nanti agak didorong begini. Nah seperti itu Bu. Oh iya Itu dua-duanya ya? Iya Pak, ya karena sampai kebagian. Oh gitu loh Pak. Yang lain tuh kayak apa ya ini, pundaknya gini-gini itu gimana sih? Kalau yang kepala itu nanti tinggal dimiringin aja Pak kepala. Tarik biar ada rasa dan penariknya. Tarik otot-otot lehernya, terus juga sebaliknya sebelah kiri juga gitu Bang. Ini udah paham sih kalau misalnya kita lihat dari gambarnya ya. Oke, kalau udah paham bisa coba teman saya lanjutin. Oke Pak, kan tadi teman saya sudah jelasin nih pengertian olahraga, manfaat, dampak negatif gitu. Jadi saya ingin bertanya Pak, kan tadi ada manfaat olahraga 4. Kira-kira Bapak atau Ibu nih bisa sebutin nggak 3 dari 4 manfaat olahraga itu gitu? Saya deh yang mencoba meningkatkan daya tahan tubuh,
terus menghilangkan stres sama menurunkan kolesterol ya. Benar sekali. Nah, kalau ada 9 nih dampak negatifnya, bisa nggak Bapak atau Ibu nih sebutin 6 lah dari ini dampak negatifnya tidak berolahraga? Ya, tentunya kayak kita ya, nyeri, terus mudah lelah, mudah ngantuk, terus pusing, pusing. Peningkatan DM juga gitu. Jadi kita ambil kesimpulannya, Bapak dan Ibu sudah memahami ya manfaat olahraga, apa pengertian olahraga dan dampak negatif kalau kita nggak berolahraga ya Pak Bu ya. Iya. Oke. Nanti saya coba terapin lah ya. Iya. Bermanfaat ini. Bermanfaat. Nah, tadi kan Ibu udah bilang nih mau nerapin ya. Gimana kalau kita buat program Ibu untuk melakukan olahraga sekali seminggu aja gitu? Mau nggak Bu? Mau. Oke, kira-kira mau di hari apa nih Bu? Di hari libur aja kali ya udah. Iya. Hari liburnya hari apa Bu? Ya, Sabtu. Oke, hari Sabtu ya. Jadi Bapak dan Ibu saling mengingatkan ya untuk hari Sabtu selalu melakukan olahraga ya Pak Bu ya. Iya. Kalau gitu Pak, jika tidak ada yang ditanyakan, kami izin pulang ya Pak ya. Iya, sudah selesai karena sudah tidak ditanyakan lagi. Besok ada lagi? Besok, iya Ada besok teman ada. kita akan datang lagi Untuk buat evaluasinya. Iya. Oke. Ya orangnya beda, jadi mungkin mereka akan kenalan lagi. Tapi salah satunya dia. Iya. Saya akan datang besok. Makasih ya Pak Bu buat waktunya ya. Iya. Pak. Bapak. Kita pamit ya Pak Bu. Iya, halo. Oh iya. Aduh, bentar ya. Aduh, kok pegel ya. Ayo ikutin yang kemarin ya, cara yang diajarin kemarin ya. Oh Udah. iya, ini kebetulan juga pegel sih. Iya. Yang dari kepala ya udah. Iya, udah. Gimana ya? Kiri dulu ya? Kiri dulu atau kiri dulu aja? Tuh, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ke atas ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gini aja lah. Oh iya gitu. Aduh, kan ketarik. Enaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih pegel nggak? Ih udah enggak. Oh, udah enggak? Udah berkurang banget loh. Oh iya. Kan tadi pegel banget. Aduh. Iya. Udah bisa ngerjain lagi nih dengan nyaman. Ya berarti bagus ya yang gerakan yang tadi itu. Berarti bermanfaat juga Iya, sih. bagus, Kita harus lakuin lagi nanti ya. Iya. Kalau biar kita capek kan bisa itu kan. Iya. Pakai olahraga itu. Lebih enak sih. Iya. Tadinya nggak kaku lagi. Iya. Oke. Silakan duduk. Baik Pak, terima kasih. Oke Pak, Bu, kami datang kembali ke sini. Kami mahasiswa keperawatan, saya Fania. Saya bawa teman saya nih, satu lagi namanya Yuri. Nah, kami datang kembali ke sini ingin mengecek dan melihat lagi apakah Bapak dan Ibu melaksanakan program rencana yang telah kami berikan kepada Bapak dan Ibu. Kira-kira nih dijalankan nggak programnya yang kemarin itu, Pak, Bu? Iya, ada ya. Iya, sambil kerja juga ya kemarin. Berarti gerakan yang udah disampaikan teman kami yang kemarin itu Bapak sama Ibu udah praktekin ya? Udah dong, iya. Oh iya, kalau boleh tahu gerakan apa aja sih yang Bapak Ibu praktekin? Ya kalau kita mulai dari yang atas aja ya, kayak dari leher kayak mana tuh gayanya? Gini. Nah, gini, terus samping kiri lagi. Terus ada yang gini juga. Iya. Iya, Ke benar ya, atas. Pak. Gini. Ganti ya kiri kanan. Ya, terus juga mulai dari kaki kan, di bagian ankle. Terus ya. Terus kaki gitu ada yang kayak diginiin, naik turun. Terus kanan juga diganti-ganti, sama yang di bagian bawah ya. Iya. Kayak gimana tuh Ben? Gini. Oh iya. Ini udah. Gini. Terus ada juga yang kayak dibuka kayak gini. Jadi itu yang bikin kita relax ya. Iya.
Makanya kemarin kita tahan kalau misalnya kerja di depan laptop apalagi kan ya. Dari yang udah bapak sama ibu lakuin, bapak sama ibu merasa ada perubahan nggak? Mungkin kayak ibu kemarin kan ibu merasa nyeri nih. Setelah ibu melaksanakan beberapa gerakan itu, ibu masih merasa nyeri nggak? Nyerinya udah berkurang banget sih. Biasanya kan kalau mau tidur suka nyeri kan, mau tidur. Tapi sekarang udah akhir-akhir ini enggak. Mungkin kalau nggak dijalankan lagi, ya mungkin agak nggak enak lagi. Tapi sejauh ini udah enakan kok. Berarti semenjak ibu melaksanakan gerakan itu nyerinya udah berkurang ya? Iya. Oke ibu. Berarti gerakannya itu harus tetap ibu lakuin ya, biar nyerinya nggak hilang timbul kayak gitu, biar langsung otomatis hilang total ya. Iya. Berarti karena nyeri ibu juga sudah teratasi dan ibu juga dan bapak sudah memahami apa yang telah kami jelaskan, berarti program kami ini terlaksana dengan baik ya Pak, Bu. Dan karena program kami sudah terlaksana dan sudah berjalan dengan baik, maka kami akhiri program kami pada hari ini. Besok kami sudah tidak datang lagi, kunjungan kami sudah berakhir hari ini. Tapi kami harap Bapak dan Ibu tetap menjalankan apa yang telah kami ajarkan kepada Bapak dan Ibu dan tetap dilakukan ya Pak, Bu. Iya, tentu aja dong. Kita kan pastinya bakalan lakukan itu ya. Mau makan dulu sebelum pulang? Nggak usah Bu, kami mau langsung pamit aja. Langsung pamit. Ya, makasih Mau pulang ya? Jadi kami mohon maaf ya Ibu kalau misal ada kata atau tindakan kami yang kurang berkenan selama 4 hari ini, yang membuat mungkin Ibu sama Bapak merasa tidak nyaman ya. Kami mohon maaf ya Ibu, Pak. Iya, nggak apa-apa kok ya. Dan kalian Makasih banyak juga ya udah ngasih manfaat dari yang ada ini. sangat bermanfaat. Kurang, iya. Iya, sama-sama Pak, sama Ibu. Iya. Kami pamit pulang dulu ya. Iya, hati-hati di jalan ya. Ya.